Siapa yang tidak datang hari ini? Banyak Bu laki-lakinya. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Ya. Ella Gantika, hadir Bu. Bu Sinta Bella, hadir Bu. Ganti oleh Putri, hadir Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Nah, Ya. Nah, sebelum Ibu memulai masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu punya SBK untuk kalian semua. Namanya itu, nama SBK-nya ABDG. Aksi belajar dengan gembira. Yeay. Nah, sebelum Lompat-lompat Ibu ini. mulai, tolong Lompat. kursinya agak di Gamenya Nah,
umpamaan umpatan yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Di sini ada yang suka menggibah? Ada. Nah, sekarang sedangkan menurut istilah gibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi yang bersangkutan. Gibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Contohnya, misalnya, Bella, tanya, Sinta Bella, sering menjelek-jelekan dan melakukan itu merupakan perbuatan keji. Nah, sekarang ibu lanjut ke dalil larangan menggibah. Tadi udah Putri, coba bacakan. Surah apa itu? Surah Al-Hujurat ayat 12. Mari di depan. Al-Hujurat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Qur'annya Bu. Tiga. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran min dhanna inna ba'so uton ismi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakari tumu wa uttaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, terima kasih ya Didanti. Nah, yang artinya itu, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha Penyayang. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam didorong untuk menjauhi perbuatan prasangka buruk, apalagi prasangka buruk yang tidak disertai dari bukti. Nah, ayat di atas juga menjelaskan bahwa orang yang suka menggibah disamakan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Tentunya adik-adik pasti merasa jijik dengan bangkai, ya kan? Ya. Nah, maka dari itu adik-adik semua jauhi ya perbuatan gibah. Nah, dengan akal sehat adik-adik masing-masing, pasti adik-adik merasa jijik dengan bangkai tersebut meskipun bangkai tersebut sudah masak dan masih segar, ya kan? Mana suaranya, dia kan? Ya. Sampai sini masih ada mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti? Mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya gibah. Nah, sebab-sebab terjadinya gibah itu yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Ada yang kasih contoh? Yang bisa kasih contoh? Contoh Sinta Bella. Berikan contoh tentang membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Kalau ada yang bisa, Ibu kasih hadiah. Apa itu, Bu? Jangan keburukan orang lain. Mengangkat derajatnya. Mana
diri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Mita, coba contohnya. Tidak. Seorang yang melihat orang lain itu berhasil, dia melakukan sesuatu terus tidak berhasil, dia itu merasa dengki atau merasa iri, sehingga dia itu tidak suka dengan orang yang berhasil. Bisa ya Bu? Beri aplaus untuk adik kita. Aplaus untuk adik kita. Terus yang ketiga itu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Sri Ramadhani, coba kasih contoh. Ayo, harus bisa ya. Apa Bu? Sikap egois yang ketiga. Ada yang bisa? Sikap egois adalah sikap yang contohnya sering memikirkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Ya. Betul ya adik-adik. Beri aplaus untuk Pak Kita Ibra. Beri aplaus untuk Pak Kita Ibra. Lalu yang keempat itu balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Dan yang kelima, bercanda tanpa didasari dengan merendahkan orang lain. Misalnya, ada misalnya ya, Danti. Danti itu bercanda menggunakan fisik Nursita. Ya, kamu Padahal di sini Danti tanpa sengaja melukai hati Nursita. Ini adik-adik. Nah, sekarang ibu akan lanjut ke Nah, di sini ibu punya video tentang menjauhi perbuatan ghibah. Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah Perhatikan ya, saudaranya mati? adik-adik. Kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil plus halus. Ini kenalin tetangga gue yang ada tanah ambil berulang tahun, padahal tiap hari dinas di sini hutang. Seru lagi kopinya. Lawan yang kesini, nasihat. Oh jadi ini wajah-wajah bukan kita semasa hidup. Kalian kenapa mau sini? Akhirnya bicara soal disiksa lah. Kenal apa salahku? Kan bapak sudah sekali bilang apa itu ngomongin kejelekan orang. Aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang ingat, apalagi ada yang minta share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu pun kita. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak tahu orang di orang. Biar gua kasih tahu aja deh. Ini lucu kan juga ya, kayak emak-emak yang lagi tundanya. Sini, gua tambahin lipstick, gak pantas. Please, stop dulu, aku gak kuat. Apa-apa. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah memuji atau kita sama halnya memakan pakai saudaranya. Cepat makan, katanya lagi lapar. Tidak, aku tidak mau.
Ini apa barusan? Tidak kau disiksa dan makan badai tetanggaku. Aku harus mengambil statusku barusan. Ayo cepat. Nah, jadi adik-adik, itulah contoh ilustrasi siksaan bagi orang yang suka menggibah. Sangat mengerikan, bukan? Ya, Bu. Bukan. Ibu lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang cara menghindari perbuatan gibah. Yang pertama itu kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Umat Islam hendaknya didorong untuk berkumpul dengan orang-orang saleh dan memperbanyak zikir agar terhindar dari perbuatan-perbuatan keji. Yang kedua, itu menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang membenci saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat itu menjaga lisan, dan yang terakhir berpikir positif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Mengerti, Bu. Bagus ya kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih tugas. Nah, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu akan membagi kelompoknya dulu. Nah, sekarang Ibu bagi ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kelompok 1 itu gambarnya di sebelah kiri dan kelompok 2 gambarnya di sebelah kanan. Nah, tugas adik-adik di sini coba jelaskan dan maksud dari gambar tersebut dan cara menghindarinya. Sudah mengerti? Sudah mengerti semua? Usahakan masing-masing satu ya. Maksudnya toh satu orang satu bagaimana cara menghindarinya. Mengerti kan? Ya. Mengerti toh maksudnya toh ada satu kelompok itu ada semua terus sebut cara menghindari ini, menghindari perbuatan gibah ini kalau 1, 2, 3 gitu. Ya, yang kayak tadi. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Kalau kalian sudah mengerti semua dari penjelasan Ibu tadi, pasti kalian akan tahu bagaimana cara menghindari dari itu gambar yang di layar. Ada yang sudah? Lebih cepat lebih bagus ya. Yang sudah silakan mulai. Biar jawaban kalian tuh. Jadi gambar pertama itu adalah gambar kumpulan orang yang sedang bergibah. Terus di sini Ibu menyuruh kita untuk menjelaskan cara menghindari gibah. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa gibah itu adalah banyak mengandung dosa. Yang kedua, selalu berpikir positif ketika muncul keinginan untuk membicarakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kita bergaul dengan orang baik agar kita dapat menghindari gibah. Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Bu, mantap pemalas ya.
enggak baliknya ya. Percepat ya waktu. Cara gambar di atas yang pertama itu menunjukkan seseorang yang sedang menghibah. Langkah yang kita harus hindari sifat gibah yang pertama itu yang pahami bahaya dan konsekuensi gibah. Gibah adalah dosa besar dalam Islam. Orang yang bergunjing bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Yang kedua, selalu menjaga posisi diri, yaitu sebelum mengomentari kekurangan orang lain, cobalah untuk introspeksi diri sendiri. Setiap manusia memiliki kekurangan dan aib. baik selanjutnya itu untuk melindungi dari gibah itu kita harus menyadari dosa-dosa kita sehingga kita tidak menjelek-jelekan orang bahwa kita juga mempunyai dosa. Iya. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi sekarang adik-adik sudah mengerti ya tentang menjauhi perbuatan gibah? Iya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Bagus. Kalau sudah mengerti, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah gibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan atau aib orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi yang bersangkutan. Gibah dapat dihindari dengan berkumpul dengan orang-orang saleh, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, menjaga lisan dan berpikir positif serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan buruk. Kita lagi pusing dulu. Besok bisa deh. Kenapa? Suruh lagi besok. Nah, perhatikan ya adik-adik, untuk tugasnya di rumah silakan cari dan tuliskan ayat-ayat Al-Quran tentang larangan menggibah. Kemudian dihafalkan ya adik-adik. Ingat ya tugasnya, jangan lupa minggu depan Ibu akan periksa. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya nasihat untuk kita semua agar menceritakan keburukan orang lain tidak menjadikan kita lebih baik, malah menjadikan hati kita menjadi kotor. Maka dari itu adik-adik semua harus menjauhi perbuatan gibah ya. Kau besok pertama. Nah, Ibu tutup Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Dan saya besok misalnya saya nggak bisa tampil pertama. Boleh? Gimana caranya saya juga? Kau besok. Tidak mau sekarang. Besok sudah. Masalahnya orang sudah mau pulang. Tidak